Teman-teman diharap mengganti nama dengan format berikut, yaitu nama underscore fakultas. Jemaat diharapkan mute atau matikan mic supaya tidak mengganggu dan overlap. Pertanyaan dapat diajukan melalui link yang akan dikirimkan di chatroom. Bagikan jawabanmu ya di chatroom. Jawaban atau hasil refleksimu sangat mungkin Tuhan pakai menjadi berkat bagi teman-teman lain yang membaca. Teman-teman diharapkan Shalom Tieng. langsung. Shalom Kak Winda. Shalom Kak Vanessa. Shalom Kak Olive. Shalom Bang Frisco. Shalom Kak Puji, Bang Juan. Shalom semuanya. Shalom. Shalom Christian Malau. Shalom Kak Fania. Shalom semuanya. Shalom kakak abang dan teman-teman semuanya. Selamat datang di ibadah persekutuan jemaat PMK UNJ dengan tema pasangan hidup dalam Tuhan. Sambil kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk fokus beribadah pada hari ini, kita saling sapa dulu yuk. Gimana nih semuanya kabarnya? Boleh diketik di room chat ya. Gimana nih kabarnya? Wah, puji Tuhan. Semuanya pada baik ya. Puji Tuhan. Luar biasa. Puji Tuhan semuanya, aku harap semuanya kita dalam kabar baik dan sehat di rumah kita masing-masing ataupun di luar ya. Kita mau menyanyikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Mari kita menyanyikan dengan penuh sukacita. Cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita
semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Kakak Abang dan teman-teman, aku persilahkan bersaat teduh terlebih dahulu untuk fokus menikmati hadirat Tuhan. Dengan lembut, mari nyanyikan Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Ku baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami sepanjang malam sampai pagi hari ini kami bisa bertemu, berkumpul, dan bersuka cita untuk beribadah persekutuan jemaat pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkaulah yang beracara pada ibadah persekutuan jemaat pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir, Engkau yang beracara, Engkau juga yang memberkati Kak Debbie yang akan memberikan sharing firman-Nya, Engkau yang memberkati mulut dan bibirnya agar apa yang ia katakan itu semua berasal dari Engkau, sehingga kami pun bisa mengerti firman Tuhan dan kami juga bisa menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau yang menyertai dan memberkati. Ampuni dosa kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu di dalam doa. Haleluya. Amin. Syukur kepada Allah yang menghendaki kita hidup secara berpasangan untuk menggenapi firman-Nya dalam Kejadian 1 ayat 28. Mari kita naikkan ucapan syukur kita dengan menyanyikan lagu Bersyukurlah kepada Tuhan.
kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Teman-teman yang mungkin sudah memiliki pasangan, mari refleksikan apakah teman-teman sudah menjalin hubungan yang sehat di dalam Tuhan. Bagi teman-teman yang mungkin belum memiliki pasangan, mari refleksikan, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menjalin hubungan yang sehat di masa yang akan datang? Mari refleksikan. Sambil kita merefleksikan, kita angkat lagu pujian, Sudahkah yang terbaik ku berikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, kepada Yesus Tuhanku. Dia Allah yang ajaib, sungguh menakjubkan dengan hikmat-Nya yang tidak bisa terselami. Mari sama-sama menyembah Dia dengan menyanyikan lagu Ku Kagum Akan Engkau. Sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami,
kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kaulah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Teman-teman, mari kita persiapkan hati kita untuk fokus mendengarkan dan menikmati firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Kepada Kak Debbie, dipersilahkan. Shalom, selamat siang. Apakah suara saya cukup terdengar?
Dengar, Kak. Oke, boleh dibantu share screen-nya? Ya. Sebelum membaca, merenungkan firman, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Kalau siang hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kami secara khusus di dalam ruang Zoom ini, kami akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau, ya Allah, yang boleh menolong kami, memampukan kami untuk dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu, dan dalam pertolongan-Mu, ya Tuhan, kiranya kami boleh dimampukan untuk dapat mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Tuhan, bekerjalah di dalam hati dan pikiran setiap kami, hamba-Mu juga dalam segala kelemahan, dalam segala keterbatasan. Kiranya kuasa Allah yang sempurna sajalah yang boleh menolong, mampukan hamba-Mu, menyampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan, untuk boleh didengar oleh setiap kami, secara khusus kami yang boleh berada dalam ruang Zoom ini. Kami memohon kiranya Tuhan yang mengaruniakan kepada kami sinyal yang baik, peralatan yang kami gunakan kiranya juga dapat berfungsi dengan baik, sehingga kami dapat menikmati ya Tuhan persekutuan kami secara khusus pada siang hari ini. Kami menyerahkan waktu ke depan ketika kami akan membuka firman-Mu, kiranya Tuhan juga yang boleh membuka hati dan pikiran kami, jadikan hati kami seperti tanah yang subur, sehingga ketika benih kebenaran firman Tuhan boleh tabur, itu sungguh boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu ke depan kepadamu, dalam Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Ya, Shalom, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan sama-sama belajar atau berbicara secara khusus mengenai pasangan hidup, mengenai jodoh. Ya, boleh di next. Apakah saya boleh meminta MC untuk membacakan ayat ini bagi kita semua? Ini terambil dari Kejadian pasal 2 ya. Kejadian pasal 2 ayat 18-25. Apakah MC boleh saya minta tolong membacakannya untuk kita? Iya, boleh, Kak. Aku baca. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Udah, Kak. Sorry, saya ngomong tapi masih di-unmute. Ya, Kejadian pasal yang kedua, terima kasih ya untuk MC sudah membacakannya bagi kita. Ya, Kejadian pasal yang kedua, ayat 18-25, ini merupakan perikop ataupun ayat-ayat yang sering kali digunakan ketika kita mau berbicara secara khusus mengenai pernikahan, mengenai pasangan, mengenai pacar. Ya. Nah, berbicara tentang pasangan, berbicara tentang jodoh, berbicara tentang pacar, maka itu tentu tidak dapat terlepas dari yang namanya pernikahan. Malah justru next, kalau kita berbicara tentang pacaran Kristen, itu tentu tidak dapat dipisahkan dari yang namanya pernikahan. Pacaran Kristen seharusnya memiliki tujuan yang jelas, yaitu pernikahan. Di next aja. Ya. Nah, masalahnya adalah sekarang ini banyak orang yang mungkin kalau ditanya kenapa mau menikah, itu alasannya macam-macam, ya.
Atau kalau boleh dibilang, kalau bertanya kenapa mau pacaran juga pasti alasannya macam-macam, ya. Nah, jadi kalau berbicara tentang pasangan hidup dalam Tuhan atau berbicara tentang pacaran, gitu ya, berbicara tentang pacaran, maka tentu kita harus mulai dari akhir. Kalau berpacaran akhirnya seharusnya yang diharapkan, yang dirindukan adalah pernikahan, maka seharusnya kita harus bertanya dulu. Kalau kita mau pacaran, berarti kita harus bertanya, kenapa kita mau menikah? Kan kalau berpacaran itu ujungnya menikah, maka kita harus bertanya, kamu menikah, kenapa kamu mau menikah? Kenapa menikah? Ya, next. Banyak orang yang mungkin terpikir untuk menikah karena ini ya, karena seringkali mungkin drama-drama atau ini kalau sering nonton cerita-cerita putri princess Disney gitu ya, selalu biasanya setelah menikah itu ujung-ujungnya akhirnya itu selalu dibilang and they live happily ever after gitu ya. Jadi kenapa menikah? Banyak orang punya pandangan, pemikiran menikah itu untuk bahagia. Menikah tuh seolah-olah akhir dari segala-galanya dan itulah puncak kebahagiaan seseorang. Apakah benar demikian? Apakah kemudian pernikahan itu pasti happily ever after? Apakah itu menjadi puncak kebahagiaan dalam kehidupan kita? Nah, inilah yang harusnya kita pikirkan baik-baik, gitu ya. Kenapa mau menikah? Next, ada juga yang mungkin mau menikah karena orang-orang di sekitarnya ya, yang mungkin nanya-nanya ya, kamu tuh harus nikah gitu ya. Banyak orang yang nanti kalau misalnya kalian nanti udah lulus, mungkin udah kerja baik, lalu kemudian mungkin sudah siap waktunya, banyak mungkin yang akan nanya gitu ya, nikahlah gitu ya. Itu kepotong ya gambarnya ya. Itu seharusnya will marriage stop me from getting old bilangnya. Next. Nah, ada juga yang kayak gini nih ya. Nikahlah nanti juga kalau habis nikah pasti pacarmu setelah nikah pasti nanti dia berubah deh gitu ya. Wah, pasti kalau setelah menikah pasti nanti berubah. Teman-teman, kita itu ini bukan hanya perempuan tetapi juga laki-laki ya. Itu bukan pusat rehabilitasi ya untuk memperbaiki orang-orang atau memperbaiki pasangan kita gitu ya. Jangan mengharap atau berpikir bahwa dengan menikah saya akan berubah atau pasangan saya dia itu akan berubah, pasti berubah. Belum menikah aja seperti itu, jangan harapkan setelah menikah akan berubah ya. Kita baik laki-laki maupun perempuan, kita ini bukan pusat rehabilitasi untuk memperbaiki kelakuan dari pasangan-pasangan kita. Jadi jangan pikir bahwa pernikahan itu adalah alat untuk merehabilitasi ya. Pernikahan pun bukan rehabilitation center ya teman-teman ya. Jadi hati-hati dengan konsep-konsep pernikahan yang menikah itu untuk happily ever after, itulah puncak kebahagiaan. Menikah itu ya udah deh karena supaya orang-orang di sekitar saya diam gitu ya. Nikah itu ada juga yang ngebuatnya jadi kayak lomba-lombaan gitu ya. Oh, si A udah nikah, gua kapan ya gitu ya. Ada yang padahal dia lebih muda dari saya tapi udah nikah gitu ya. Saya kapan? Nah, teman-teman hati-hati ketika kita memiliki konsep-konsep yang salah seperti itu, kita terjebak nantinya mencari pasangan yang juga tidak tepat ya. Karena itu berbicara tentang mencari pacar, berpacaran, kita harus terlebih dahulu belajar apa sih pernikahan Kristen itu. Kalau pacaran adalah harapannya berakhir dalam pernikahan, maka mari kita sama-sama melihat terlebih dahulu. Pernikahan Kristen itu apa sih? Boleh di next. Ya, teman-teman, pernikahan Kristen itu diciptakan secara khusus untuk menjadi berkat bagi kita. Di next aja ya. Pernikahan Kristen itu Tuhan hadirkan untuk menjadi salah satu wujud berkat. Salah satu ya teman-teman ya, bukan satu-satunya. Sehingga jangan berpikir bahwa kalau dia nggak menikah maka dia tidak diberkati oleh Tuhan. Tidak demikian. Pernikahan adalah salah satu wujud berkat Tuhan. Next, yang di dalamnya melalui pernikahan Tuhan ingin memberkati kita melalui setidaknya 2 hal. Next. Tuhan ingin memberkati kita tentu kalau kita lihat dari Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28 tadi, dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 gitu ya. Tentu kita akan melihat bahwa
apa yang Tuhan kehendaki atau Tuhan ingin memberkati kita di dalam pernikahan itu melalui hadirnya keturunan, ya. Namun, hal yang paling utama dan terpenting kalau kita perhatikan, hadirnya pernikahan adalah Tuhan ingin menghadirkan pasangan pendamping, penolong yang sepadan. Sebagaimana kita lihat atau kita baca dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Jadi, pernikahan itu untuk menghadirkan atau untuk Tuhan ingin memberkati kita melalui hadirnya pasangan yang sepadan. Pasangan yang bisa menjadi penolong, ya, bukannya perongrong, teman-teman. Ya. Karena itu, kalau misalnya kita tidak berhati-hati, kalau kita sembarangan, kalau kita tidak punya konsep yang jelas bahwa pernikahan itu Tuhan ingin hadirkan atau berikan kepada kita pasangan yang sepadan, maka kita akan sembarangan gitu ya. Ya udah siapa aja lah yang penting nikah, ya. Siapa aja lah yang penting pacaran. Kadang-kadang seperti itu ya. Nah, kita lupa bahwa Tuhan tuh ingin, kenapa Tuhan mau menghadirkan pasangan? Kenapa Tuhan ingin menghadirkan seorang penolong yang sepadan dalam kehidupan kita? Teman-teman, ada dua hal setidaknya Tuhan tuh ingin memberikan kepada kita pasangan. Ya, next. Ya, ini bisa pacar, bisa suami atau istri nantinya gitu ya. Tapi teman-teman, kita harus tahu dulu bahwa Tuhan tuh ingin menghadirkan atau memberkati kita dengan pasangan, dengan penolong yang sepadan. Setidaknya tujuannya dua ini ya. Melalui hadirnya pasangan, kita mendapatkan penolong yang di dalamnya kita mengasihi dia dan kita dikasihi. Nah, yang kedua, melalui hadirnya pasangan atau pacar, Tuhan ingin kita mendapatkan penolong yang bertumbuh bersama. Ya, jadi, kenapa sih kita Tuhan memberikan pacar? Kenapa Tuhan memberikan pasangan? Ya ini, ya, melalui kehadiran pasangan, kita menikmati, dikasihi, tapi juga kita dapat menyatakan kasih. Nah, bukan hanya itu. Kehadiran pasangan tuh menolong kita bersama-sama dengan dia bertumbuh. Bertumbuh tentunya di dalam iman. Ya. Next. Nah, ini dua hal ini kita akan sama-sama lihat ya. Ini hal yang pertama ya. Kehadiran pasangan, melalui hadirnya pasangan, melalui hadirnya pacar, seharusnya kita menikmati, mengasihi dia, tapi juga dikasihi dalam kasih Kristus. Next. Iya, Tuhan tuh ingin kita dapat menikmati kasih Kristus melalui hadirnya pasangan dan menyatakan kasih Kristus. Karena itu jangan sembarangan gitu ya dalam memilih pasangan. Pastikan bahwa ketika kalian mencari dan juga mungkin nanti menemukan pasangan atau pacar, awal mulai pacar gitu ya, pastikan bahwa dia adalah orang-orang yang mengasihi kalian, bukan dengan nafsu gitu ya, tapi dengan kasih Kristus. Dan kalian pun bisa menyatakan mengasihi dia dengan kasih yang sama, yaitu dengan kasih Kristus. Kasih yang tidak bersyarat, gitu ya. Kasih yang memang tulus. Jadi, nikmati, carilah gitu ya. Orang yang bersamanya, pasangan yang bersamanya, Tuhan ingin kita menikmati kasih. Next. Boleh di next? Nah, tapi teman-teman kita harus mengerti, memahami bahwa di dalam relasi pacaran ataupun juga pernikahan Kristiani, kasih Kristus itu adalah kasih yang membuat kita mementingkan Kristus lebih dahulu dan juga pasangan. Ya, boleh di next? Apa nggak bisa di next? Nextin aja lagi ya. Ini ya. Jadi teman-teman ingat bahwa ketika kita menikmati dikasih, ketika kita sama-sama menikmati dikasihi dan juga mengasihi, kalau dasarnya adalah kasih Kristus, maka teman-teman kita pastinya akan menjadi orang-orang yang mementingkan pasangan lebih dari diri sendiri.
bagaimana Kristuslah yang diutamakan, bagaimana Yesuslah yang menjadi yang terutama di dalam relasi kita, di dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi ketika kita menemukan pasangan yang mengasihi kita di dalam Kristus dan kita mengasihi dia di dalam Kristus, maka sama-sama tuh akan menikmati mengasihi di dalam Kristus, dan itu membuat kita akhirnya mementingkan Kristus lebih dari apapun ya. Dan teman-teman hati-hati ketika pasangan gitu ya memaksa ataupun juga meminta kita gitu ya untuk mementingkan dirinya lebih daripada mementingkan Kristus ya. Kenapa? Karena ya kita harus lebih mengasihi Allah daripada pasangan atau pacar kita. Ingat, kebahagiaan dan kepuasan hidup itu nggak diperoleh dalam relasi kita dengan sang pacar, tapi diperoleh dari relasi kita dengan Kristus. Karena itu jangan sampai, hati-hati kalau misalnya sudah ada pasangan-pasangan yang melarang-larang untuk beribadah gitu misalnya ya, atau pasangan-pasangan yang udah mulai menuntut pilih mana, pelayanan atau saya gitu ya. Nah, itu hati-hati gitu ya. Mungkin perlu dievaluasi kembali relasi kalian ataupun juga ya cara berpacaran kalian gitu ya kalau emang sudah berpacaran. Karena yang namanya mengasihi seharusnya sama-sama mementingkan kepentingan Kristus dan bukan kepentingan diri sendiri ataupun kepentingan yang pasti kepentingan Kristus yang pertama, kepentingan pasangan kita dan kepentingan diri kita sendiri. Next. Nah, teman-teman, sebagaimana air yang diisi ke gelas gitu ya, kalau gelasnya sudah penuh, maka kalau gelas itu sudah penuh terus-menerus diisi oleh air, maka airnya akan melebar ya. Airnya akan tumpah ruah gitu ya. Tumpah ruah dari gelas tersebut. Nah, demikianlah teman-teman hidup yang sudah menikmati, dipenuhkan dan dipuaskan oleh kasih Kristus. Kalau kehidupan kita, kehidupan pasangan kita itu sudah dipenuhkan dan dipuaskan oleh kasih Kristus, maka seharusnya kita dan juga pasangan akan saling melimpahi dengan kasih. Bukannya justru saling nuntut gitu ya. Bukannya justru lu dong yang harus nelpon gua, enggak lu dong yang harus nelpon gua. Nah, kalau misalnya kita udah sama-sama menikmati, dipuaskan dan dipenuhkan oleh kasih Kristus, seharusnya kita nggak butuh lagi dipuaskan oleh kasihnya pasangan masing-masing gitu ya. Nah, yang terjadi seharusnya seperti gelas ini ya, kita bisa meluap keluar, kita justru bukannya mementingkan atau memikirkan diri kita sendiri, tapi kita bisa keluar memikirkan dan mementingkan pasangan kita. Demikian juga pasangan kita gitu ya. Jadi timbal baliknya sama. Tapi poinnya adalah ini. Mari kita belajar dulu dipenuhkan dan dipuaskan oleh kasih Kristus. Jangan kita mencari kepuasan pada relasi dengan pacar. Jangan mencari kepuasan dan kepenuhan, kebahagiaan hidup itu pada relasi dengan pasangan. Ya. Karena teman-teman, kalau kitanya itu belum puas, pasangan belum puas, gitu ya, yang ada kita akan saling meminta untuk saling menuntut untuk dikasihi satu sama lain, gitu ya. Karena itu mari belajar untuk puas di dalam Kristus. Hal yang kedua, ketika Tuhan ingin menghadirkan pasangan, Tuhan ingin kita bertumbuh di dalam iman bersama-sama dengan pasangan. Boleh di next? Keluarin aja semuanya, next. Ya, di next saya semua. Nah, teman-teman, tadi kita udah melihat di dalam kitab Kejadian bahwa pasangan atau pacar itu seharusnya adalah seorang yang sepadan gitu ya dibilangnya. Seorang penolong katanya ya. Nah, teman-teman, pasangan atau pacar kita itu seharusnya adalah seseorang yang dapat menolong kita bertumbuh di dalam iman. Kehadiran pasangan seharusnya membuat kita semakin bertumbuh, semakin mengenal, semakin memuliakan Tuhan. Bukan justru sebaliknya. Kehadiran pasangan seharusnya bukannya justru membuat kita makin jauh dari Tuhan, membuat kita makin tidak peduli dengan Tuhan, tapi seharusnya kehadiran pasangan kita itu seharusnya membuat kita semakin menolong kita, semakin mengenal Tuhan, bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Ya. Ingat, Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Teman-teman,
menjadi berpacaran, punya pacar, punya pasangan, itu seharusnya bukan cuma sekedar demi status sosial ya. Statusnya apa? Oh, udah punya pacar gitu ya. Nah, berpacaran juga seharusnya bukan sekedar hanya untuk, wah, saya bisa punya teman nongkrong gitu ya, teman ngobrol. Berpacaran itu mencari pacar, punya pacar, seharusnya bukan cuma sekedar, oh, supaya saya tidak kesepian. Mencari pacar, memiliki pacar seharusnya bukan untuk, wah, supaya saya ada yang nemenin, supaya saya ada yang antar jemput gitu kali ya, atau supaya saya ada teman diskusi. Teman-teman seharusnya menemukan atau memiliki seorang pacar, pasangan. Tuhan kehendaki kehadiran pasangan itu bisa menajamkan kehidupan rohani kita. Berelasi dengan pasangan, kalau pasangannya cinta Tuhan, kita juga cinta Tuhan, seharusnya itu membuat kita semakin tajam di dalam berelasi dengan Tuhan. Bertumbuh di dewasa di dalam iman, di dalam kasih dan karakter. Sebagaimana besi menajamkan besi, pasangan kita menajamkan kita, kita menajamkan pasangan kita. Ya, jangan sampai ketika kita berpacaran malah justru kerohanian kita makin tumpul. Jangan sampai ketika kita mungkin punya pacar gitu ya, kerinduan kita berelasi dengan Tuhan malah melempem, malah melemah. Itu ada yang salah pasti gitu ya. Kenapa? Kok saya berelasi dengan dia bukannya makin giat di dalam Tuhan, makin cinta Tuhan, malah justru kok makin melemah gitu ya. Nah, itu kita harus belajar ya untuk mengevaluasi diri kalau relasi kita sudah jauh seperti itu. Ingat, Alkitab mengingatkan kita pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk dalam hal ini bukan hanya masalah berteman ya teman-teman, tapi juga dalam konteks punya pasangan, punya pacar. Pacar atau pasangan mungkin adalah orang yang lebih dekat daripada teman-teman kita kadang-kadang. Ya. Pasangan, pacar yang salah, yaitu akan menjadi pergaulan buruk yang merusak kebiasaan-kebiasaan baik yang kita miliki. Saya menemukan ya dalam perjalanan hidup saya ya, saya melihat dan menemukan bagaimana ada orang-orang yang dulunya setia melayani, tapi justru ketika dia punya pacar malah justru melempem gitu ya, berkurang. Kalau nonton drama Korea, meskipun itu bukan dalam konteks kekristenan ya, tapi kita bisa melihat ya ada skandal beberapa waktu yang lalu gara-gara pacarnya nggak jelas gitu ya, akhirnya menghancurkan nama baiknya. Tapi itu adalah hal yang real gitu. Salah pilih pasangan, salah pilih pacar, bukannya justru makin ditajamkan, kita malah makin ditumpulkan. Dan ini adalah hal yang juga berlaku dalam kehidupan kekristenan dan kehidupan beriman kita. Kalau kita tidak memilih pasangan, pacar yang sungguh-sungguh juga cinta Tuhan, yang benar-benar mau bertumbuh bersama dengan kita, teman-teman, bukannya justru makin tajam, kita bisa makin tumpul, teman-teman. Ya, jadi berhati-hatilah di dalam memilih pasangan, di dalam memilih tentunya pacar gitu ya. Kalau meskipun mungkin pasangan ataupun juga pacar itu mungkin luar biasa sekali gitu ya, tapi kalau dia tidak membawa kita hidup semakin kudus, tidak membawa kita hidup semakin beriman kepada Tuhan, tidak membawa kita melihat kepada Tuhan, nah itu hati-hati juga ya. Hati-hati juga, jangan cuma gara-gara oh dia status dia adalah dia pengurus pelayanan mahasiswa, pengurus persekutuan pemuda di gereja misalnya, ya, atau persekutuan mahasiswa di kampus. Tapi teman-teman, kalau kehadiran dia tidak membuat kita semakin cinta Tuhan, bahkan justru kalau kehadiran dia membuat kita akhirnya tidak dapat mempertahankan kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan, maka teman-teman evaluasilah relasimu. Evaluasilah baik-baik relasimu, ya. Karena kehadiran pasanganmu dan kehadiran dirimu juga seharusnya membawa pasanganmu semakin cinta Tuhan, semakin bertumbuh dalam iman. Demikian juga pasanganmu seharusnya membuat kamu semakin mencintai Tuhan.
membuatmu semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Belajar untuk bukannya justru pasangan yang baik seharusnya membuat kita tidak bergantung sama dia, tapi membuat kita bergantung sama Tuhan. Ya. Tentu ini bukan berarti kemudian pasangan yang cuek, enggak. Tapi bagaimana kehadiran pasangan itu membuat kita bergantung sama Tuhan. Ya. Bukan apa-apa bergantungnya sama dia. Pasangan yang baik akan menolong kita untuk mengingatkan kita untuk terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Ya. Karena itu teman-teman, mari kita mencari, memikirkan dengan sungguh-sungguh pasangan yang emang benar-benar dapat membawa kita bersama-sama dengan dia bertumbuh di dalam iman, semakin cinta Tuhan, dan akhirnya dalam 1 Korintus 10 ayat 31 kita bersama-sama dengan dia dapat memuliakan Tuhan. Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 31 bilang, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Teman-teman, ini hal-hal yang sepele sebenarnya. Kalau hal-hal yang sepele, makan, minum aja dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, apalagi pernikahan, apalagi punya pacar, gitu ya. Seharusnya mencari pasangan benar-benar dipikirkan, dan ketika kalian berpacaran pun benar-benar dipikirkan, apakah kalian melakukannya untuk kemuliaan Allah. Nah, kalau Tuhan rindu menghadirkan pasangan yang seperti ini, pasangan yang dapat menolong kita bertumbuh dalam iman, bertumbuh di dalam kasih, bertumbuh bersama-sama. Karena itu pasangan seperti apa yang sebenarnya kita butuhkan? Next. Pasangan seperti apa sih yang kita butuhkan? Next, langsung aja. Apakah pasangan yang romantis, gitu ya, yang seperti ini, gitu ya, yang ala-ala drama Korea? Next. Next. Yang ganteng, yang cantik. Apakah butuh yang ganteng dan yang cantik? Next. Yang pekerja keras, pintar, yang sukses. Next. Ya, teman-teman tentu nggak salah ya meminta pasangan-pasangan yang punya kelebihan seperti itu. Nggak salah kalau misalnya kita menginginkan pasangan yang bisa main musik, yang cewek, yang cowok mungkin rambutnya panjang gitu kali ya, fisiknya enak dilihat, ya tentu nggak salah. Tidak salah memilih kalau kita meminta pasangan yang punya kelebihan-kelebihan seperti yang mungkin tadi sudah disebutkan. Namun teman-teman, kita nggak boleh lupa ada hal yang terpenting yang seharusnya kita cari dari sosok seorang pacar. Ada hal yang lebih penting menurut Tuhan dalam firman-Nya ketika kita mungkin mencari sosok seorang pacar. Ya, next. Keluarin aja semua. Ya, teman-teman, di dalam Amsal pasal 31 ayat 30 dibilang ya bahwa kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia, tapi istri yang takut akan Tuhan itu dipuji-puji. Nah, ini saya memparafrase untuk para perempuan ya. Kalau ini kan untuk para laki-laki ya. Nah, untuk para perempuan, ingat, ketenaran, kegagahan, kekayaan, semua itu adalah kesia-siaan kalau dia tidak takut akan Tuhan. Karena itu cari dan pilihlah pasangan yang kenal Tuhan, yang kenal Tuhan yang sama tentunya ya, Tuhan Yesus, yang cinta Tuhan yang sama, bukan sekedar cinta kamu. Ya. Cari dan pilihlah pasangan yang kenal Tuhan, cinta Tuhan, bukan sekedar cinta kamu. Kalau pasangan kita cinta Tuhan Yesus, maka dia pasti seorang yang mau belajar dan bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Bukan cuma sekedar rajin mengikuti dan melakukan kegiatan kerohanian, tetapi orang yang sungguh-sungguh mau bertumbuh, orang yang juga dapat menolong kita bersama-sama dengan dia bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Karena itu, ketika mencari, carilah yang benar-benar cinta Tuhan, yang benar-benar mengenal siapa Tuhan. Next. Ini prinsip tentang pasangan dan teman hidup, tentang pasangan hidup dan pacaran ya. Carilah orang-orang yang bukan janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya.
Karena itu carilah orang-orang yang cinta Tuhan yang sama, mengenal Tuhan yang sama dengan kita, ya, supaya kita tidak menjadi supaya pasangan kita bukanlah pasangan yang tidak seimbang, ya. Dan ketika kita mencari pacar ataupun juga ketika kita berpacaran, ingat, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk kesenangan pribadi, bukan sekedar untuk ya status gitu ya, tapi benar-benar untuk kemuliaan Allah. Kita harus ingat bahwa kalau kita mencari pacar, ada tujuan di dalam berpacaran. Next. Nah ini ya, apa sih yang bukan tujuan dari berpacaran? Dikeluarin aja semuanya. Nih ya, pacaran itu bukan sarana pemuasan hawa nafsu. Oke, ya. Pacaran itu bukan sarana pemuasan hawa nafsu. Pacaran bukan sekedar pemberi motivasi belajar, bukan untuk mengisi kesepian, bukan free love tanpa arah yang jelas. Jadi ini bukan tujuan berpacaran, teman-teman ya. Karena itu ketika berpacaran, karena itu yang adalah tujuan berpacaran itu apa? Next. Tujuan berpacaran, next. Ini ya, berpacaran itu adalah masa untuk saling mengenal sehingga kita dapat menyesuaikan satu dengan yang lain sebelum pernikahan tentunya. Nah, penyesuaiannya itu penyesuaian apa ya? Ketika kita berpacaran itu masa untuk kita mengenal si dia gitu ya, dan orang itu juga mengenal kita. Jadi pacaran itu masa-masa di mana kita saling mengenal, saling menyesuaikan. Ya, kita nggak mau beli kucing dalam karung kan ya. Karena itu pasangan itu seharusnya ketika kita berpacaran itu masa-masa kita bisa tahu, oh orang ini seperti ini, oh sifatnya kayak begini gitu ya. Karena itu ketika kalian berpacaran jangan jangan pakai topeng gitu ya. Tunjukkanlah ya ini saya gitu ya. Kalau kita nggak bisa menunjukkan diri kita apa adanya di hadapan pasangan kita, teman-teman kita harus berhati-hati juga gitu ya. Karena seharusnya pasangan kita dapat menerima kita tanpa topeng gitu ya, tanpa kita mengenakan topeng. Demikian juga dengan kita ya. Inilah masa berpacaran ya. Masa-masa di mana kita saling menyesuaikan, mengenal secara rohani, tahu gitu ya, oh dia orangnya seperti ini ternyata. Penyesuaian secara karakter, tahu gitu ya, oh dia ternyata kalau marah tuh seperti ini. Tahan nggak saya dengan cara dia marah yang seperti itu. Kita ini adalah penyesuaian rohani, oh dia itu ternyata orangnya kuat berdoa misalnya. Oh dia tuh ternyata orangnya suka baca firman, suka PA misalnya ya. Jadi masa-masa di mana kalian mengenal dan juga menyesuaikan. Tapi ingat, itu bukan masa-masa menyesuaikan secara fisik. Karena itu, tetapkanlah batas-batas keintiman ya. Hati-hati ya, tetapkan batas-batas keintiman. Next. Nah, ini beberapa hal yang dapat kalian lakukan ketika mungkin kalian sudah berpacaran ya. Menjalani masa pacaran, ada beberapa aktivitas yang mungkin dapat dilakukan. Saling mengenal satu dengan yang lain, tadi saya udah bilang ya, tetapi pengenalannya bukan secara fisik. Coba saling mengenal karakternya, kebiasaannya, budaya keluarganya seperti apa. Kalau ada konflik, dia itu menyelesaikannya seperti apa. Apakah kalau ada konflik dia kabur, dia diam, atau dia memikirkan dengan sungguh-sungguh atau seperti apa. Cobalah mungkin mengerjakan sesuatu bersama gitu ya. Dan ketika kalian menjalani masa pacaran, ingat ya ada orang-orang lain di sekitar kalian. Jadilah berkat buat orang-orang lain melalui relasi berpacaran kalian. Jadi jangan cuma mikirin diri sendiri gitu ya. Ada orang-orang lain ya di sekitar kita. Next. Nih ya, ada juga beberapa aktivitas yang dapat dilakukan. Coba pikirkan, sharingkan, kira-kira mimpi untuk masa depan apa? Kamu tuh mau jadi apa? Kepikirnya mau bagaimana kehidupanmu gitu ya. Gimana kalau misalnya pasangan kita masih belum tahu mau jadi apa atau belum memikirkan? Nah, disitulah mungkin peranan kita untuk menolong dia ya, memikirkan bersama-sama. Kalau kalian juga masih belum tahu, ya mungkin kehadiran pasangan juga menolong kalian untuk mencoba memikirkan bersama-sama ya, mengenal mungkin orang-orang terdekat atau keluarga terdekat ya tentu ini bukan masalah SKSD ya,
Lalu kemudian ya ini ya tadi ya, bangunlah kerohanian bersama gitu ya, spiritual atmosphere ini ya. Jadi ketika ketemu itu mari kita belajar untuk berdoa bersama mungkin kalau lagi makan. Kalau lagi makan bareng ya nggak apa-apa berdoa bersama gitu ya. Mungkin juga bisa pergi ke gereja bersama ya, datang persekutuan bareng-bareng. Jadi mari bangun gitu ya kerohanian kita dan bersama-sama bertumbuh dengan Dia. Ber-PA bersama, mungkin ada waktu-waktu kalian KTB bisa bahas buku, bisa bahas bahan PA, ya. Dan nikmati having fun bersama, gitu ya. Mungkin makan-makan, main bareng sama teman-teman yang lain juga, ya, jalan-jalan bareng-bareng sama teman-teman yang lain mungkin, ya. Jadi bangunlah romantic love itu secara sehat gitu ya di dalam masa-masa berpacaran, dengan tetap tentunya romantic love yang sehat itu tentu adalah menjaga dan mempertahankan kekudusan ya. Next. Karena itu ingat, hati-hati dengan keintiman fisik ketika kalian berpacaran. Kalau prinsip berpacaran adalah untuk memuliakan Tuhan, kalau berpacaran seharusnya dilakukan di dalam kasih dan juga kekudusan, maka mari menjaga kehidupan yang kudus, gaya berpacaran yang kudus, dan bagaimana caranya gitu ya. Ya tetapkanlah batas-batas keintiman tadi ya. Taulah kelemahan diri. Kalau kalian tahu bahwa ini kalau udah mulai remang-remang, udah mulai gelap-gelap nih kayaknya bahaya, ya jauhi tempat-tempat kayak begitu. Kalau udah mulai sepi-sepi kayaknya bahaya, jauhi gitu ya. Jangan sampai akhirnya membawa diri kalian dalam pencobaan. Ingat, pacaran adalah masa saling mengenal dan menyesuaikan secara rohani dan karakter, tapi bukan secara fisik. Nah, bagaimana dengan yang mungkin masih belum punya pacar? Bagaimana menjalani masa lajangnya? Next. Nah, ini ya. Berdoalah ya. Ingat, inisiatif berikan pasangan hidup itu adalah dari Tuhan. Tuhan yang memberikan dan Tuhan yang ingin kita mendapatkannya. Tapi tentunya juga berusaha. Jalinlah relasi, buka mata, buka hati, buka pikiran, gitu ya. Pikirkan baik-baik. Bersabar, jangan asal pilih kucing dalam karung, gitu ya. Jangan sampai kita menyesal karena salah pilih. Dan tentunya berserahlah. Dan nikmati saja masa-masa ini. Ya, kalau belum punya pacar, nggak apa-apa nikmatin. Jangan terlalu stres, gitu ya. Dunia belum berakhir katanya. Dunia nggak akan runtuh hanya karena kita nggak punya pacar. Ya, jadi berserah aja gitu ya. Kalau kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, ya udah berserah aja, nikmatin aja masa-masa lajang gitu ya, masa-masa belum punya pacar. Ya, jadi nikmatilah ya. Nah, kapan sih mungkin baiknya memulai berpacaran? Next. Ya, teman-teman coba belajar berpikir secara bijaksana ya. Mau pacarannya berapa lama sih? Menikahnya siapnya usia berapa? Pacarannya siapnya usia berapa ya, dan sangat penting untuk bisa membedakan akibat dan tujuan gitu ya. Maksudnya begini ya teman-teman ya, jangan kemudian berpikir gini, karena saya udah berpacaran ya udah akhirnya akibatnya adalah menikah. Tapi seharusnya yang ada dalam pikiran adalah karena saya mau menikah maka saya berpacaran. Nah, itulah tujuannya jelas, berpacaran tuh emang untuk menikah. Dalam otak kita, dalam pikiran kita, karena saya mau menikah, saya berpacaran. Bukannya justru kebalik ya. Banyak orang yang, karena udah pacaran lama, ya udah akhirnya nikah. Nah, itulah akibat. Ya. Jadi, pernikahan bukan akibat udah pacaran lama. Pernikahan bukan akibat udah berpacaran, ya udahlah ujung-ujungnya nikah. Bukan. Tapi seharusnya dari awal, kalau kita udah memikirkan berpacaran, kita sudah punya tujuannya jelas. Saya mau menikah. Karena itu bukannya berpacaran supaya senang-senang aja, enggak, jelas tujuannya. Sehingga menikah pun bukan karena sudah lama berpacaran ya udahlah nikahlah gitu ya, bukan karena itu ya. Dan coba lihat kalau mau mulai berpacaran, coba apakah kita sudah menjadi penolong yang sepadan atau belum. Atau jangan-jangan nanti kehadiran kita malah jadi perongrong buat pasangan kita, atau bahkan mungkin kehadiran pasangan merongrong kita. Jadi coba pikirkan, apakah kita sudah menjadi penolong yang sepadan bagi pasangan kita?
Dalam hal ini berarti kita menjadi orang-orang yang dapat mengasihi, tapi juga bersama-sama dengan pasangan bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Kira-kira itu yang bisa saya bagikan. Jikalau ada yang mau bertanya, silakan. Oke, Kak, ini udah masuk beberapa pertanyaan. Sebelumnya saya bacain semua pertanyaan dulu atau satu-satu ya, Kak? Kalau ada yang sama, mungkin nggak perlu dibacain. Coba gimana ya? Satu-satu juga nggak apa-apa sih. Oke, baik. Tapi nanti kalau udah ada pertanyaan yang sama, aku nggak jawab lagi ya. Iya, siap. Aku bacain satu-satu ya, Kak. Oke, untuk pertanyaan pertama, kalau kita punya trust issue sama laki-laki dan memutuskan untuk tidak menikah, apakah itu melanggar hukum Tuhan? Itu, Kak. Untuk Saya nggak tahu apa yang menjadi masalah, maksudnya trust issue yang dialami, maksudnya kenapa, alasannya apa. Tapi jangan langsung, poinnya gini kali ya, jangan langsung memikirkan, oh saya nggak mau nikah karena ada masalah trust issue misalnya. Tapi poinnya adalah coba doakan, ya. Tetap cari tahu Tuhan tuh maunya apa, ya. Yang Tuhan kehendaki itulah yang sebenarnya yang dicari. Apakah Tuhan pengen kamu nikah, ataukah Tuhan nggak pengen kamu nikah? Itu yang penting, bukan masalah, oh saya nggak mau nikah. Ya. Kalau memang misalnya kita nggak mau menikah, tapi ternyata dalam jalan Tuhan kemudian membuat kita menikah, ya. Jadi poinnya mungkin yang dicari adalah apakah Tuhan menghendaki setiap kita harus menggumulkan, menurut saya, apakah saya memang Tuhan ingin saya nikah ataukah tidak. Ya, jadi masalahnya bukan nggak menikah atau menikah, dan masalahnya bukan, oh kalau lu nggak nikah berarti lu dosa gitu ya. Oh kalau lu nggak nikah berarti lu nggak taat sama Tuhan. Masalahnya bukan di situ. Tapi masalahnya adalah apakah memang ketika kamu tidak menikah itu adalah kehendak Tuhan, atau ketika kamu menikah itu adalah kehendak Tuhan. Jadi masalahnya adalah di poin mencari kehendak Tuhan. Ya, jadi kalau dari saya seperti itu. Jadi bukan masalah, oh karena saya nggak mau nikah, saya dosa, enggak. Tapi poinnya adalah, apakah keputusan untuk tidak menikah memang benar-benar sudah didoakan dan digumulkan di hadapan Tuhan, dan memang kamu meyakini, mengimani bahwa ya memang Tuhan pengen, itu kehendak Tuhan. Jadi itu poin mencari kehendak Tuhan, itu yang paling penting ya, bukan masalah keputusan sayanya, tapi Tuhan maunya apa. Sama seperti dalam kehidupan kita yang lain ya. Dalam kehidupan kita yang lain pun Tuhan ingin kita cari tahu ya. Tuhan ingin kita cari tahu maunya Tuhan apa. Mungkin di situ. Itu kali. Oke, Kak, makasih untuk jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan kedua adalah, kalau dari seberang yang bukan Kristen bisa mengerti kita, bahkan dia juga membawa dampak baik buat kita seperti mengingatkan ibadah, bahkan dia mau ikut ibadah bareng sama kita sampai mau tahu tentang Tuhan kita. Itu gimana ya, Kak? Makasih, Kak. Tetap sih ya, firman Tuhan berkata jangan sampai menjadi pasangan yang tidak seimbang. Kalau emang misalnya dia mau mengenal, tahu gitu ya tentang Tuhan kita, ya ada baiknya mungkin dibimbing dulu, dibina dulu gitu ya. Tapi bukan kamu yang bina, bukan kamu yang bimbing. Carikan pembimbing buat dia. Carikan orang yang bisa menolong dia, membina dia ya. Karena yang paling penting adalah apakah memang tujuan utamanya adalah mengenal Tuhan atau mengenal kamu gitu kan ya. Jadi dalam hal ini coba carikan dia, mungkin kalau emang dia serius gitu ya, emang pengen tahu gitu ya, pengen belajar, ya coba carikan orang-orang yang dapat menolong dia, yang dapat membimbing dia, yang dapat memperkenalkan dia mungkin kepada Tuhan. Tapi ya orangnya bukan kamu gitu. Jangan kamu, karena kalau kamu ya sulit gitu ya, ada udang di balik bakwan kan, kayak begitu ya. Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi jangan sampai
alasan untuk membawa dia kepada Tuhan itu menjadi alasan kita pacaran dengan dia. Jangan sampai alasan untuk, oh supaya dia kenal Tuhan nih, maka saya pacarin dia gitu ya. Teman-teman, jangan sampai itu terlintaslah dalam pemikiran kita, karena bukan seperti itu cara kita memperkenalkan Kristus, mengenalkan Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau memang kita tahu dia mungkin datang dalam persekutuan dan dia sedang mendekati kita, dan karena dia sedang mendekati kita, dia datang ke persekutuan, dia mau tahu gitu ya. Jangan kemudian kita lihat, wah ini gayung yang bersambut nih, gitu ya. Hati-hati karena memang teman-teman ketika kita sudah punya rasa gitu ya, sudah jatuh cinta lah ya katanya ya. Jatuh cinta itu kadang-kadang membuat kita itu tidak dapat berpikir secara jernih, gitu ya. Tidak dapat berpikir secara jernih. Orang pintar sekalipun gitu ya, kadang-kadang ketika mungkin lagi menikmati perasaan itu, kadang-kadang nggak bisa berpikir secara jernih. Ya, jadi jangan membawa diri kalian ke dalam pencobaan lah. Ya, jangan membawa diri kalian ke dalam api yang bisa membakar. Jadi ketika mungkin dalam masa-masa seperti ini, baiknya yang kalian lakukan adalah carikan pembimbing, carikan pembina buat dia, lalu kemudian coba tanya-tanya sama pembimbingnya, sama pembinanya gitu ya. Jadi janganlah karena saya pengen bawa dia kepada Kristus lalu kemudian kalian pacarin gitu ya. Itu bukan cara kita lah, bukan cara di dalam kekristenan ya. Kalau dia emang pengen kenal Tuhan, ya udah tulus aja emang belajar, bukan demi dapetin kita, gitu ya, bukan demi dapetin pasangan, ya seperti itu. Seperti itu deh saya. Oke, siap. Makasih Kak untuk jawabannya. Untuk pertanyaan terakhir, itu adalah gimana pendapat Kakak soal fenomena dating online? Belum pernah ketemu tapi udah deket banget dan bahkan bicara soal masa depan gitu Kak. Gimana pendapat Kakak? Dari saya ya. Pertama, menurut saya Tuhan bisa pakai segala cara. Ya, Tuhan bisa pakai segala cara untuk kita menjalin relasi. Namun, yang namanya berelasi di antara manusia gitu ya, dan sebagaimana tadi prinsip-prinsip yang firman Tuhan yang sudah disampaikan, teman-teman kita harus melihat, benar-benar mengenal ya. Ya intinya jangan beli kucing dalam karung lah ya. Benar-benar mengenal ini orang seperti apa, benarkah dia bertumbuh, benarkah dia kenal Tuhan, dan karena itu ya yang namanya relasi online harusnya juga jangan sampai cuma sekedar relasi online, tapi kenallah gitu ya, bertemulah, lihat, cari tahu orang ini seperti apa gitu ya. Bergaullah dengan dia gitu ya. Jadi jangan memutuskan cepat-cepat, wah kayaknya enak nih ngomong sama dia segala macam. Kita nggak tahu kan, jangan-jangan yang ngomong sama kalian itu bukan dia, tapi jangan-jangan robot. Jangan-jangan yang ngomong sama kalian itu bukan dia, tapi temennya. Ketika lagi chatting, siapa tahu itu temennya yang lagi chatting. Ya nggak tahu sih ya. Cuman maksudku, kenal lah gitu ya. Cari tahu benar-benar, oh emang orangnya ada. Oh yang namanya ini tuh ada. Oh emang dia pemikirannya kayak begitu. Nah itu kan tentunya kita bisa tahu, bisa lihat ketika kita bertemu secara langsung. Kita bisa lihat, oh ketika ngomongin ini raut mukanya seperti apa, raut wajahnya seperti apa gitu ya. Oh orangnya ternyata seperti ini ya. Oh orangnya ternyata kalau ngedengerin orang ngomong nggak fokus ternyata. Padahal kalau di online tuh kayaknya orangnya asik. Beda teman-teman. Jadi belajarlah untuk mengenal. Itu sih poinnya ya. Dan ingat tadi, kehadiran pasangan seharusnya membuat kita mengasihi dan juga merasa dikasihi oleh dia, tapi juga membuat kita semakin bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Membawa kita bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Bukan cuma kita yang menolong dia bertumbuh dalam iman, tapi dia juga seharusnya menolong kita bertumbuh dalam iman. Itulah penolong yang sepadan.
ada kesalingan di dalamnya, saling bersama-sama, saling membangun di dalam iman, saling membangun di dalam kerohanian yang baik. Jadi sepadan saling gitu ya, ada salingnya gitu ya. Saya menolong dia bertumbuh, dia menolong saya bertumbuh di dalam iman. Ya, jadi kalau cuman saya yang terus-menerus cekokin gitu ya supaya dia bertumbuh, supaya dia kenal Kristus, tapi dianya tidak menolong saya, bahkan mungkin dianya bukan menyusahkan lah ya, menghambat lah ya pertumbuhan iman saya. Nah itu tanda tanya besar. Dan untuk bisa tahu akan hal itu, ya mau nggak mau mengenal, melihat secara langsung, tahu gitu ya, bukan cuma sekedar melalui online seperti itu. Bisa jadi ketika kita bertemu secara online ternyata dia kita tidak seperti yang dia harapkan, atau sebaliknya dia tidak seperti yang kita harapkan. Jadi jangan kemudian mungkin benar-benar dipikirkan awal-awal kenalan, oke lah ya, mengenal awal-awal kenalan, tapi jangan kemudian memutuskan setelah kenalan sebulan online lalu kemudian nikah yuk gitu ya, atau sebulan online pacaran yuk gitu ya. Teman-teman jangan gitu ya. Coba pikirkan baik-baik, cari tahu, benar-benar doakan gitu ya. Seperti yang saya bilang, Tuhan bisa pakai segala media untuk membawa kita mungkin mengenal pasangan kita, atau membawa kita akhirnya dapetin pasangan gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita apakah kita hanya terjebak di dalam online itu, atau kita mau berusaha lebih lanjut lagi nih mengenal, cari tahu gitu ya. Nah, kalau misalnya dia kita ajakin ketemu dia nggak mau, ya itu berarti kan juga ada sesuatu yang aneh dong. Kita harus tanda tanya. Ya. Dan ada banyak sekali ada banyak sekali mungkin kasus-kasus yang kita juga tahu, gitu ya, kenalan online, ketika offline ternyata kayak begini orangnya gitu. Jadi memang tatap muka bertemu secara offline itu hal yang penting ya teman-teman ya. Bertemu secara langsung dan jangan langsung memutuskan juga ya. Benar-benar mengenal, belajarlah untuk mengenal, cari tahu orangnya seperti apa, kenali dia gitu ya, orangnya seperti apa. Mungkin itu kan. Oke, siap. Makasih Kak Debbie untuk jawabannya dari 3 pertanyaannya. Tuhan memberkati. Dan untuk teman-teman yang pertanyaannya belum bisa dijawab, nanti pertanyaannya akan dikirimkan ke Kak Debbie dan jawabannya akan dikirimkan melalui fakultas masing-masing. Sekarang aku mempersilahkan kepada Kak Debbie untuk menutup doa firman-Nya pada hari ini. Kemudian Silakan. mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan ajarkan kami untuk dapat mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga ketika kami memilih pacaran, memilih pacar, ingin punya pasangan, itu semuanya kami benar-benar bawa di hadapan Tuhan, itu semuanya kami tanyakan kepada Tuhan. Sehingga ketika kami memilih pacar, ataupun juga ketika kami menjalani masa-masa berpacaran, kami sungguh-sungguh dapat melakukannya dalam kehendak Tuhan dan dalam pimpinan Tuhan. Tuhan, ada begitu banyak hal, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kami sulit untuk mengerti dan juga memahami, tapi biarlah kiranya Tuhan sendirilah yang menolong kami untuk dapat mengerti dan memahaminya. Kami berdoa untuk setiap adik-adik secara khusus di dalam pergumulan mereka yang mungkin dalam masa-masa mencari pacar. Tuhan jaga hati mereka, supaya hati mereka sungguh-sungguh melihat kepada Kristus, bukan hanya sekedar supaya punya pacar, tapi benar-benar karena ingin menyenangkan hati Tuhan, karena memang benar-benar mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap adik-adik yang mungkin saat ini sudah ataupun sedang dalam masa-masa berpacaran. Tuhan yang kiranya boleh terus jaga mereka di dalam kekudusan hidup mereka, di dalam kekudusan gaya berpacaran, dan juga di dalam mereka berpacaran, Tuhan tolong supaya mereka juga saling membangun di dalam iman dan juga di dalam kasih. Bukannya justru saling menuntut, tapi juga saling memberi di dalam kasih. Kami memohonkan akan hal ini padamu ya Tuhan,
Kiranya Tuhan yang boleh terus menolong dan juga memimpin kami, jaga hati kami sedemikian rupa, supaya hati kami terpaut hanya kepada Tuhan. Dan kami memohon kiranya Tuhan yang mengaruniakan orang-orang yang tepat, pasangan-pasangan hidup yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan mau Tuhan. Kami lemah, kami terbatas, tapi kami percaya kalau Tuhan melihat kami butuh, Tuhan pasti akan memberikan pasangan penolong yang sepadan bagi kami. Kami memohonkan akan hal ini ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih untuk kebenaran firman, kiranya dapat menjadi pedoman, prinsip yang terus kami pegang di dalam kami berpacaran, dan ketika kami juga mencari dan juga mengumpulkan teman hidup. Inilah doa dan permohonan di hadapan-Mu, dalam Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Amin. Makasih untuk firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Debbie. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Debbie dan juga keluarga. Sekarang kita mau memberikan ucapan syukur kita kepada teman-teman yang mau memberikan persembahan. Bisa scan barcode yang ada di layar laptop atau HP kita masing-masing. Sambil kita memberikan persembahan, kita nyanyikan lagu Bawa Persembahan. Kepada pewarta dan pendoa syafaat, dipersilahkan. Shalom, selamat siang teman-teman semua. Di sini saya Claudia dari Fakultas Ilmu Pendidikan Angkatan 2020 izin membacakan warta. Sebelumnya, pertama-tama kita apresiasi teman, kakak, abang yang melayani pada persekutuan jemaat siang hari ini, di mana pelayan PJ hari ini ada WL Kak Stefani dari Fakultas Ilmu Sosial Angkatan 2020 dan ada gitaris yaitu Kristiani dari Fakultas Bahasa 2020. Lalu ada juga pelayan dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Terima kasih untuk para pelayan yang sudah memberikan pelayanannya yang sangat luar biasa pada persekutuan jemaat siang hari ini. Boleh dilanjut, Kak? Baik, teman-teman, jangan lupa juga untuk hadir di persekutuan minggu ini, yaitu ada persekutuan doa dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang bertemakan Mulai Aja Dulu pada hari Jumat 19 November 2021 pukul 17 waktu Indonesia Barat via Zoom. Lalu ada juga persekutuan doa dari Fakultas Ilmu Pendidikan yang bertemakan God's Calling pada hari Jumat 19 November 2021 pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat via Zoom juga. Lalu ada juga persekutuan doa dari Fakultas Ilmu Keolahragaan yang bertemakan Life for God pada hari Kamis 25 November 2001 pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Lalu jangan lupa hadir juga
dalam Persekutuan Jemaat PMK UNJ pada hari Jumat 26 November 2021 pukul 11.45 waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Boleh dilanjut, Kak? Baik, teman-teman, jangan lupa juga ada open recruitment persembahan pujian PJ PMK UNJ pada tanggal 10 Desember 2021. Mari kita bersama-sama mengucap syukur atas berkat Tuhan dengan menaikkan pujian-pujian. Ada kesempatan nih untuk teman-teman yang mempunyai kerinduan untuk melayani melalui persembahan pujian, grup atau solois, dengan catatan persembahan pujian melalui video yang akan diputar di PJ terakhir semester 115 pada tanggal 10 Desember 2021. Lalu yang kedua, wajib menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, latar belakang atau background wajib polos, boleh dinding berwarna tapi harus polos ya teman-teman. Lalu selanjutnya pengambilan frame video berupa landscape atau horizontal. Lalu yang terakhir, rasio frame video 9:16. Temtusar yang harus diperhatikan yaitu temanya God is good, sasarannya jemaat berkomitmen untuk mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2021, dan memiliki tujuan yaitu membukakan kepada jemaat pentingnya mengucap syukur walaupun kondisi perkuliahan, pertemanan, keluarga, persekutuan, dan lain-lain kita tidak selalu baik. Lalu yang kedua, jemaat merefleksikan, sudahkah bersyukur dan menyadari penyertaan Tuhan di setiap kondisi sepanjang tahun 2021? Lalu yang terakhir, jemaat berkomitmen untuk mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2021. Untuk yang ingin mendaftar, bisa menghubungi KPJ PMK UNJ 2021. Boleh dilanjut, Kak? Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan mandataris dari kakak-kakak BPH kepada kakak BPH PMK UNJ 2021, dipersilakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Saya akan membacakan surat mandat kepanitiaan rapat tahunan anggota 2021. Surat mandat nomor 123 SM PMK UNJ /11 Romawi /2021 tentang rapat tahunan anggota 2021. Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Negeri Jakarta. Badan Pengurus Harian Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Negeri Jakarta setelah menimbang A. Bahwa Universitas Negeri Jakarta adalah lembaga pendidikan tinggi. B. Bahwa Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas mahasiswa yang berhadap pembinaan mental spiritual Kristen bagi setiap mahasiswa Kristen di Universitas Negeri Jakarta. C. Bahwa rapat tahunan anggota merupakan salah satu kegiatan untuk mempertanggungjawabkan pengurusan PMK UNJ tahun 2021 yang dilaksanakan di UNJ. D. Bahwa untuk mencapai hal tersebut perlu dibentuk kepanitiaan rapat tahunan anggota PMK UNJ tahun 2021. Mengingat A. Pertanggungjawaban kepengurusan organisasi mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta. B. Program kerja persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Negeri Jakarta periode 2021. C. Rapat BPH Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Negeri Jakarta. D. Tuntutan pelayanan di Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Negeri Jakarta. Memutuskan menetapkan A. Mengadakan kegiatan rapat tahunan anggota tahun 2021. Pelaksanaan kegiatan tersebut dipercayakan kepada nama Paulina Artana Gracia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Biologi, nomor registrasi 130-861-9025. B. Mandataris bertanggung jawab atas berlangsungnya rapat tahunan anggota
Biaya pelaksanaan rapat tahunan anggota PMK UNJ ditanggung oleh Universitas Negeri Jakarta. Mandataris dapat membentuk kepanitiaan, menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Mandataris wajib berkonsultasi dengan BPH Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Negeri Jakarta dalam membuat keputusan. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban selambat-lambatnya 2 bulan setelah pelaksanaan kegiatan rapat tahunan anggota Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. Hal-hal yang belum diatur dalam surat mandat ini akan diatur kemudian. Surat mandat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Demikianlah surat mandat ini diberikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Ditetapkan di Jakarta, 19 November 2021. Badan Pengurus Harian Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Negeri Jakarta. Sekretaris Umum Yosef Fisher Sentono. Ketua Umum Vanessa Veronica. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak BPH PMK UNJ. Selanjutnya, teman-teman, itu tadi ibadah persekutuan selama 1 minggu ke depan. Untuk teman-teman, jangan lupa hadir ya. Saya kembalikan kepada Kak Stefani. Terima kasih. Terima kasih untuk wartanya. Dipersilakan untuk mendoa syafaat. Baik, mari kita semua bersatu dalam doa. Bapa kami yang dalam surga, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, bersujud dan merendah diri dengan membawa sekumpulan pokok-pokok doa kami ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk persembahan kami, kiranya persembahan ini dapat dipergunakan dengan baik untuk penyebaran firman-Mu ya Bapa. Berkati yang sudah memberi maupun yang belum sekalipun ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami bersukacita bersama teman kami atas pertambahan usia yang masih Engkau berikan. Ada Santi Rias 2021, Joel K 2019, Hiskia Busan 2019, Bima Mesin 2019 dari Fakultas Teknik, ada Seli Ede 2020, Abraham Sastra Indonesia 2021, Marvel Musik 2020, Olivia Musik 2020 dari Fakultas Bahasa dan Seni. Lalu ada Kristal PKH 2019, Novendri PGSD 2019, Anastasia MP 2019, Peter PGSD 2018, Kristomi PGSD 2018, Kristi PGSD 2018, Widya BK 2018 dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Lalu ada Novran Sosiologi 2020, Patricia Ilkom 2020 dari Fakultas Ilmu Sosial. Lalu ada dari Fakultas Ekonomi, Grace Ripka Waromi, Akuntansi 2020, Magdalena Silain, Akuntansi 2017, dan juga Yosua Simbolon, EA 2021. Lalu yang terakhir dari Fakultas Olahraga, ada Yeremia Manurung, Penjas 2020, dan yang terakhir ada Anju Naibaho, Penjas 2001. Ya Bapak, kepadamu kami serahkan kehidupan mereka. Berikan umur yang panjang, sehat jasmani maupun rohani, beserta selalu diberkati dan dilindungi oleh-Mu. Perkuliahan dan kegiatan mereka sehari-hari Engkau yang memantau ya Bapak. Ya Bapak, meskipun kami bersuka cita, tetapi tak bisa kami pungkiri bahwa kami juga berduka cita bersama teman kami Rian, Pendidikan Fisika 2021, atas berpulangnya ayah Rian ke rumah Bapak di sorga. Bapak, kiranya Engkau memberikan Rian dan keluarga kekuatan dan penghiburan, serta dalam masa penghiburan sejati dalam masa duka dan seterusnya ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk kondisi kampus kami, Universitas Negeri Jakarta ya Bapak, biarlah kampus kami jauh dari berita-berita miring yang ingin mencemar nama baik kampus kami. Berkati rektor, dekan, beserta jajarannya ya Bapak, dosen, dan juga kami mahasiswa di dalamnya. Tuhan, secara khusus juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya tetap terjalin persatuan dan kesatuan, walaupun berbagai suku bangsa. Berkati pemimpin kami, mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, sampai dengan tingkat RT sekalipun ya Bapak. Berikan hikmat kepintaran supaya mereka memiliki kecerdasan mengatur bangsa ini. Untuk setiap generasi muda ini, kami mohon
Tuhan berkati baik yang masih di bangku pendidikan, baik SD, SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak baik dan tidak berkenan di hadapan-Mu. Jangan biarkan mereka jatuh ke dalam lubang kehancuran, karena mereka adalah generasi penerus bangsa ini ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa terkhusus saudara-saudara kami yang dimanapun berada sedang mengalami kesulitan yang Bapak, baik yang terkena bencana atau musibah, kiranya Tuhan lewat mereka, supaya apapun yang mereka butuhkan dapat terpenuhi ya Bapak. Bapak, kiranya Engkau menjamah dan memberkati doa kami, karena hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami menyampaikan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Teman-teman, mari berkomitmen untuk memiliki dan mencari pasangan hidup yang sepadan dalam Tuhan, dengan memelihara hubungan yang sehat dan pastinya seiman. Dengan demikian, mari kita nyatakan komitmen kita dengan menyanyikan lagu Tuhan Tak Pernah Gagal. Lebih tahu cara untuk membuka jalanku, yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Kepada Kak Debbie, dipersilakan untuk menutup doa. Mari kita bersatu di dalam doa, menutup persekutuan kita pada siang hari ini, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan yang Tuhan karuniakan di dalam Zoom ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong setiap kami, berkati setiap kami, melalui persekutuan ini kami boleh menikmati, diberkati oleh Tuhan, baik melalui setiap kebenaran firman Tuhan, melalui setiap puji-pujian, dan juga melalui setiap doa yang kami boleh naikkan. Kami berdoa biarlah kita setiap kebenaran firman yang telah kami dengar, yang telah kami baca, yang kami renungkan, itu sungguh boleh berakar, bertumbuh dalam hati dan juga pikiran kami, dan juga berbuah nyata ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus di dalam pergumulan kami mencari pacar, pasangan, kiranya kami sungguh dapat taat dan juga dapat setia pada prinsip-prinsip kebenaran firman yang kami boleh pelajari. Kami yang sudah punya pacar, berpacaran, kiranya kami juga boleh tetap setia
pada prinsip firman untuk menjaga kekudusan hidup secara khusus di dalam kami boleh berpacaran. Kami bersyukur ya Tuhan untuk apa yang kami boleh nikmati melalui kebenaran firman, kiranya Tuhan mampukan kami mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk setiap kami setelah selesai dari persekutuan ini, kiranya kami boleh terus menjalankan sepanjang sisa hari ini dengan terus bergantung kepada Tuhan, dan hidup kami boleh terus menjadi hidup yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk persekutuan yang Tuhan karuniakan, meskipun secara online, tapi kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan memberkati kami melalui persekutuan ini. Menyerahkan persekutuan-persekutuan selanjutnya secara khusus kampus UNJ, kiranya Tuhan boleh terus pakai menjadi alat-Mu, menolong setiap kami bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang kami boleh nikmati dalam persekutuan kami. Kami menyerahkan waktu ke depan kepada-Mu. Kiranya penyertaan, pimpinan, dan pemeliharaan daripada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus boleh senantiasa menyertai dan memimpin kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Teman-teman, aku persilahkan untuk mengambil waktu teduh sejenak. Waktu teduh dimulai. Waktu teduh selesai, ibadah kita sudah selesai. Selamat mengaplikasikan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever.